Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan terkait cara kerja dari modality worklist menggunakan salah satu tools yaitu DCMTK. Lalu di sini ada WLM, SCPFS dan DAM2DCM. Dan nanti ada simulasinya menggunakan software Testo ya. Untuk konsep dasar sendiri dari modality worklist adalah sistem yang digunakan untuk mengirimkan data pasien dari RIS misalnya atau sistem informasi ke alat modality. Baik, di sini sebelumnya tools dari WLM SCPS ini berfungsi sebagai server worklist ya teman-teman. Dimana cara kerjanya kita di sini menyiapkan folder berisi worklist terlebih dahulu, kemudian WLM CFS ini akan membaca folder tersebut, lalu melayani permintaan dari modality melalui query cfind. Untuk langkah awalnya di sini kita akan membuat folder utama. Ini folder utamanya di sini ada DCMTK MWL. Lalu kita membuat subfolder add-nya. Kita buat subfolder add, yaitu application entry title. Contohnya di sini ada DCMTK MWL Meris. Oh maaf, ini kita hapus dulu. Lalu kita membuat log file ya teman-teman. Log file. Di sini gunanya kita ya aja nih untuk mencegah konflik akses data nantinya teman-teman. Kita buka Chrome-nya dulu. Oke. Ini kan kita udah diberikan file vivaldam. File ini berisikan mana ya? Kita di sini saya kayaknya udah buka deh. Belum. Vivaldam. Oke. Nah, file ini berisi terkait nama pasien, ID-nya, RM-nya, klinisnya, dokternya juga ada, lalu ada modelnya juga ya. Baik, kita mulai saja. Sebentar. Kita merubah dulu ya teman-teman. Sebelumnya kita ini si DCMTK. Nah, lalu kita tempel aja form yang telah kita buat sebelumnya. Oke, di sini kita bisa cek untuk filenya. Nah, ini sudah ada. Lalu kita coba buka simulasi menggunakan Testo ya teman-teman. Sebenarnya kita cek echo dulu. Oh, ternyata di sini file teman-teman. Kita gunakan ini. Kita copy saja, lalu kita enter. Nah, kita cek echo-nya. Nah, ternyata masuk ya teman-teman. Nah, langkah selanjutnya kita sini kita perlu menyesuaikan IP-nya dulu ya teman-teman. Ini sepertinya IP saya sudah benar. Coba kita sebentar.
Kita cek IP config-nya dulu. IP config 19.168.18.129 itu benar ya teman-teman. Kita oke saja. Nah, kita tadi kan udah ada data dari pasiennya ya teman-teman. Kita cari lewat sini form. Ntar kita sesuaiin ini pemeriksaannya tanggal berapa, tanggal 20, 26. Kita paste sini. Kita cari itu pemeriksaan apa tadi, DX ya teman-teman. Oh, your violet. Sebentar. Connecting families. Kita copy ini dulu. Paste. Lalu kita coba lagi. Nah, keluar deh teman-teman. Sini ada nama pasiennya, RM-nya, dan informasi lainnya. Nah, kalau kita pilih all juga seharusnya keluar ya. Keluar ya. Kecuali kita pilihnya scan MRI itu mesti oke dia. Oke, ini mungkin untuk tugas yang pertama. Ini kita keluar saja. Tugas yang soal yang nomor 2. Sebentar. Baik, untuk soal yang nomor 2 di sini kita diminta menjelaskan cara kerja dari informasi model DICOM dengan salah satu tools DCMTK, DCM dump, storage CU, dan DCM modify. Jelaskan apa yang terjadi jika dua pasien berbeda pasien ID, tetapi dengan studi UID yang sama. Lalu jelaskan apa yang terjadi jika image UID yang berbeda pada pemeriksaan dan studi UID yang sama. Oke, kita langsung saja teman-teman. Di sini kita buka komennya. DCMTK. Oke, sudah ya. Coba kita lihat. Masih ada ya datanya teman-teman. CD ts DICOM. Oke. Sebelumnya kita ini saya udah nyoba sebelumnya. Jadi kita ini kita delete dulu, clear dulu ya. Oke, saya sudah menyiapkan untuk formnya sebenarnya teman-teman. Kita langsung saja di sini kita konfirmasi. Nah, udah masuk, lalu kita kirim. Storage ya guys. Nah, kita cek di sini udah apakah udah masuk. Nah, udah masuk ya teman-teman. Nah, kita coba untuk ganti nama pasiennya teman-teman. Jadi Aman Novel ya. Coba kita kirim lagi. Ini kita copy aja. Nah, oh sebelum itu kita ini dulu ya, clear dulu nih. Lalu kita coba kirim lagi aja ya. Bisa nggak ya? Nah, ada ya teman-teman.
Jadi untuk kasus yang pertama ini jika dua pasien berbeda pasien ID-nya dengan studi UID yang sama. Oke, kita coba ya. Sini tadi kan sudah di ini ya, udah dicatat. Nah, ini dia. Pasien ID-nya dengan pasien ID-nya berbeda dengan studi UID yang sama. Oke, kita coba ya. Di sini saya ada saya bilang sebenarnya satu UID yang sama. Oke, kita sini ya. Lalu kita kirim lagi. Oke, udah ya. Sekali lagi ya. Oke, kita ganti 3. Bentar, coba kita lihat. 16. Lalu kita kirim lagi ya. Nah. Lalu kita cek di sini. Nah, jadi jika dua pasien memiliki studi UID yang sama, maka PHCS akan menganggap data tersebut berasal dari satu studi. Data pasien bisa tertimpa atau tercampur. Contohnya ini ya, ada 3 ya teman-teman. Tercampur, pasien kedua tidak muncul sebagai pasien baru, melainkan tertumpuk di sini ya. Nah, ini kan beda pasien baru ya, jadi data yang kita masukkan yang 2 tadi itu tertumpuk di sini dia. Dari percobaan ini, oh ya, yang B ya, Bro. Yang B, jika instan UID-nya berbeda tapi studi UID-nya sama, maka sama datanya akan masuk ke studi yang sama, gambar akan bertambah, tidak dianggap sebagai pasien baru juga. Jadi jika hanya menambah image dalam satu pemeriksaan, jadi dari percobaan ini kita bisa memahami bahwa pasien name dan pasien ID bukan penentu utama dari PHCS. Yang paling penting itu adalah studi UID, series UID, dan instant UID. Jadi DCM-DAM ini kita gunakan untuk melihat isi data dari DECOM. Storage CO digunakan untuk mengirim data ke PHCS ya. Lalu DCM modif ini kita gunakan untuk memodifikasi isi data. Namun agar data dikenal sebagai pasien baru, studi UID-nya itu harus berbeda ya teman-teman. Oke, itu mungkin untuk soal yang nomor 2. Kita lihat nomor yang 3 ya, nomor 3 ya. Nah, ini kita diberikan kasus kita menemukan salah satu modality hanya bisa mengirimkan ke PHCS itu hanya satu kali saja. Setelah dicek di modality selalu mengirimkan file DECOM dengan studi UID yang selalu sama. Padahal studi UID itu harus berbeda. Tetap bisa dikirim ke PHCS. Solusinya di sini tetap bisa dikirim ke PHCS gunakan tools DCMTK, storage CU, dan DCM modify. Ini sama seperti yang soal nomor 2 yang teman-teman kita kirim berbagai ini tapi tertumpuk gitu ya. Oke.
Sebelumnya konsep dasar dari worklist ini adalah sistem yang digunakan untuk mengirim data pasien dari RIS atau sistem informasi ke alat modality seperti CT scan, MRI, atau X-ray. Nah, tools WLM SCPF ini berfungsi sebagai server worklist. Jadi cara kerjanya itu nanti kita menyiapkan folder ya teman-teman. Folder yang berisikan file worklist. Kemudian WLM SCPF ini kita akan membaca folder tersebut, lalu melayani permintaan dari modality melalui query cfind. Langkah-langkahnya kita buat folder pertama. Di sini ada dirjen TK, nah di sini ada ML, Meris. Kita membuat subfolder id-nya terlebih dahulu. Oh maaf, ini tadi saya bilang ini kita hapus dulu saja ya. Kita buat log file dulu ya. Log file ini kita hapus ini. Iya aja. Log file ini digunakan untuk mencegah konflik akses data. Oke, kita mulai dari file dump-nya. Mana ya? File dump, bentar. Saya sudah ini ya. Ini kita ada ini. Lalu sebenarnya saya udah apa namanya, udah menyiapkan promnya ya teman-teman. Kita install NSSM dulu. Sebenarnya di sini saya udah install ya teman-teman, tapi saya ini lagi aja, nggak apa-apa. Storage. Yang ini kita copy ya teman-teman. Lalu kita geser sini, ada ini, kita masukin file ini, file kosongan aja sih teman-teman. Nah di sini oke, sudah install ya teman-teman. Kita jalankan. Ada study, start. Oke, ini udah jalan ya. Oke, kita langsung saja di sini. Oh ya, sebenarnya kita di sini nih hapus dulu saja. Oke. Oh. Nah, setelah itu kita masuk sini. Belum copy ya. Kita copy langsung copy ini aja. Nah, ini untuk pasien netral yang pertama. Kita perlu ubah RM-nya, terus ini kita kasih aja orang pertama ya. Kita coba kirim ya. Ini kita copy. Nah, ini masuk ya teman-teman. Kita coba di sini, kita search
Nah ini masuk ya. Lalu kita buat pasien kedua. Ini harus ini ya berbeda ya teman-teman, supaya nggak ketumpuk seperti yang soal nomor 2 tadi. Enter. Nah lalu kita kirim lagi. Nah, kita cek lagi masuk nggak. Nah masuk ya. Ini nggak boleh sama ya UID-nya. Kalau sama ketumpuk dia nanti. Pasien ketiga kita copy saja. Nah, lalu kita kirim lagi seperti tadi. Oke, kita cek ya. Nah ini udah masuk ya teman-teman, ketiga pasien yang kita input tadi itu. Jadi sebagai kesimpulan, pada kasus ini permasalahan utamanya terjadi ketika modality selalu mengirimkan data DICOM dengan studi UID yang sama, padahal setiap pemeriksaan seharusnya memiliki studi UID yang berbeda. Akibatnya, sistem PACS menganggap data yang dikirim dari data yang sama, sehingga hanya menerima pengiriman pertama yang berhasil, sedangkan data yang berikutnya tidak masuk atau tertimpa. Namun permasalahan ini dapat diatasi dengan menggunakan tools dari DCMTK, yaitu Storage CP, DC Modify, dan Storage CU, di mana Storage CP ini digunakan sebagai penerima data dari modality. Kemudian DCM Modify digunakan untuk memperbaiki data, khususnya dengan menggrade atau mengubah studi UID. Lalu Storage CU digunakan untuk mengirim kembali data ke PACS. Jadi mungkin itu kurang lebih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.